Suara mungkin bisa. Tanggal 28 Juli 2025, salah seorang keluarga korban atas nama Putra Sanjaya melaporkan ke Polsek Natar terkait tentang salah seorang keluarganya atas nama PA meninggalkan rumah, sehingga dari Polsek Natar membuatkan surat keterangan meninggalkan rumah itu di hari Senin tanggal 28 Juli 2025. Jadi kenapa saya dari awal agar rekan-rekan atau semua masyarakat menjadi tidak jelas, itu pada tanggal hari Senin tanggal 28 Juli 2025. Kemudian pasca terbitnya surat, Polsek Natar dan Polres Lampung Selatan melakukan kegiatan penyelidikan berupa wawancara dengan tenaga pos korban, wawancara dengan beberapa keluarga dari yang diduga pelaku, itu di tanggal 28. Kemudian di tanggal 29 dari rekan-rekan penyidik dan dari Polsek Natar, dari Polres Lampung Selatan dan dari Ditreskrimum mencari keberadaan istri dan anak dari yang juga pelaku ini, karena di rumahnya sudah dalam keadaan kosong. Hanya didapatkan bahwa mereka berdua, salah satu anaknya berada di daerah Tangerang, kemudian istrinya di daerah BSD. Barulah dari kegiatan penyelidikan tersebut kita yakin bahwa adanya juga tidak pidana. Disitulah pada tanggal 30 Juli 2025 salah satu keluarga korban membuat laporan polisi. Nah, ini tahapan-tahapannya, temannya tersangka saat ini, kemudian saudara R itu temannya C tadi, kemudian saudara P itu tetangga dari atau tetangga pelaku, kemudian D itu anak pelaku, kemudian D istri dari pelaku. Itu di tanggal 31 kemarin sudah kita mulai. Alhamdulillah tanggal di jam 14.00 di hari itu tersangka saat ini saudara ST menyerahkan diri ke Polsek Natar, Polres Lampung Selatan. Kemudian yang diserahkan ke Ditreskrimum Polda Lampung jam 16.00. Disitulah kami di Polda Lampung, karena nama kami yang menangani, kami melakukan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi berikut. Tahapan-tahapannya seperti itu, penetapan tersangka kepada yang bersangkutan. Jadi kita mengacu pada memang aturannya kita sudah atur dalam PK 6 2019 dan juga dalam Perkaba Resmi nomor 1 tahun 2002. TKP-nya di Brati Raya RT 30 RW 9 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, ini kami mulai masuk ke kronologis karena ini kami dapatkan, kami rangkai dari keterangan saksi-saksi yang disampaikan tadi, dari barang bukti yang ada. Kami bisa menyusun kronologis, yaitu kejadian bermula hari Minggu tanggal 20 Juli 2025. Datangnya korban PA ke rumah pelaku seorang diri sekira jam 18.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor roda B untuk menagih hutang atas pinjaman dari pelaku sebesar 500.000. Jadi di sini saya jelaskan bahwa hutang 500.000 ini setiap minggunya si pelaku ini membayar 125.000. Kemudian selanjutnya
Di situ sempat terjadi cekcok dari korban dengan pelapor dengan tersangka saat ini, di mana korban pernah dihitan, kemudian karena memang tidak ada uang dari si tersangka saat ini, tersangka keluar rumah, dia ke tetangganya mencari pinjaman, itu pun tidak dapat. Korban akhirnya si pelaku pura-pura untuk mencari uang kembali, dia keluar dari rumahnya ke tetangganya. Disitulah si pelaku meminjam golok ke tetangganya, yang memang golok itu memang sudah dipersiapkan. Selanjutnya pelaku kembali ke rumahnya karena si korban terus menagih utangnya dan harus ada tinggi. Akhirnya diajaklah, berpura-pura si pelaku bahwa diajaklah korban ini untuk mencari uang di saudaranya. Kemudian ketika korban sudah menuju ke motornya, si pelaku sudah menyiapkan alat yang nantinya akan digunakan berupa golok yang ditaruh di belakang pinggangnya, dan juga menyiapkan sejenis senar pancing yang ada di satu celana bagian kiri. Itu yang akan dipersiapkan untuk membunuh korban. Kemudian berangkatlah mereka berdua, korban posisinya depan, pelaku di belakang. Perjalanan sekitar 15 menit dari rumah pelaku. Ketika keadaan sepeda motor sedang pelan, si pelaku mengeluarkan senar pancing tersebut yang dirangkap menjadi 3, itu untuk menjerat leher korban dari belakang. Kemudian motor jatuh ke arah kiri. Setelah jatuh ke arah kiri, barulah si pelaku melukai bagian leher korban bagian depan dengan golok yang sudah dipersiapkan. Kemudian si pelaku membuka jok motornya. Di situ didapatkan semacam mantel. Kemudian mantel inilah yang digunakan oleh pelaku untuk membungkus korban. Kemudian jenazah korban ditaruh di tengah motornya, kemudian dibawa ditutup dengan daun singkong untuk menuju ke tempat pembuangan. Di tengah jalan di sekitar kuburan, pelaku membuang tasnya korban untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya sampai di titik pembuangan, pelaku membuang korban. Jadi diharapkan ketika membuang itu korban langsung jatuh ke air, tapi ternyata nyangkut. Kemudian pelaku turun, mendorong sekali lagi, memastikan bahwa korban sampai di sungai. Barulah si pelaku naik kembali. Kemudian sebagian uang itu adalah diberikan kepada anaknya untuk segera ke Jakarta. Dari situ, dari tempat tersebut, pelaku ke daerah Targarus untuk berziarah. Kemudian di situ pelaku menjual 2 buah handphone korban di Targarus. Di Targarus sekitar 2 hari, barulah si pelaku ini memiliki niat untuk menyerahkan diri ke polisi. Aku sekitar pukul
Rumah tersebut pada puncak kepala berupa memar, pada lengan kanan atas berupa memar, pada kedua punggung tangan kanan dan kiri berupa memar, dan juga pada kedua punggung kaki kanan kiri memar. Dan ada tombak tajam itu pada leher, pas di tepat dari setengah depan, pada leher sepanjang kurang lebih 17 cm itu sampai memotong pembuluh darah besar kanan dan kiri, sampai memotong batang tenggorokan dan juga kerongkongan, hingga melukai tulang leher ketiga sisi kiri. Selanjutnya kita lakukan pengambilan sampel. Jadi nanti kita melakukan penunjang untuk menentukan apakah luka-luka tersebut luka-luka pada saat dia masih hidup. Yang pertama itu pada luka pada leher. Apakah luka tersebut memang luka-luka yang diderita dia pada saat dia masih hidup. Selanjutnya kita melihat lagi nanti untuk melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui, karena seluruh organ tubuh bagian dalam almarhum itu tampak pucat. Jadi kita melihat apakah benar ini nanti kekurangan darah gitu. Nah, untuk sebab kematian sementara sebelum hasil laboratorium keluar, sementara penyebab kematiannya karena perdarahan masif akibat trauma tajam pada leher yang memutus pembuluh darah besar dan juga batang tenggorok dan kerongkongan. Untuk perkiraan waktu kematian, jadi almarhum sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Jadi tubuh sudah menggembung, seluruh kulit ari sudah mengelupas, dan juga sudah dipenuhi dengan belatung. Dari tersebut kita menilai perkiraan waktu kematian almarhum itu sekitar 2-3 hari dari kita pemeriksaan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Ini karena kami diminta dengan kata-kata yang kurang pantas. Nah, jadi itulah motif sakit hati dari si pelaku pada korban. Akhirnya si pelaku menyiapkan peralatan-peralatan yang nantinya memang akan dia gunakan untuk menghabisi si korban. Jadi motifnya itu kemudian si pelaku memang menyiapkan dari mulai pinjam dorong dan menyiapkan tali pancing atau senar pancing yang dianggap menjadi demikian. Pinjaman yang dia lakukan ke operasi itu adalah sebesar Rp500.000. Kemudian setiap minggunya dia harus membayar Rp125.000. Kemudian apakah aku baru kenal ya, karena ini sebuah operasi tentunya sedangkan si korban sudah sebagai karyawan yang tugasnya adalah menagih. Ini tentunya kami akan mencoba mendalami apakah setiap konsumen dari bank ini adalah yang penagihnya seseorang ataukah memang berganti-ganti sudah tugasnya. Itu menjadi kami akan melakukan pendalaman khususnya terkait dengan apakah selalu orang si korban yang menagih ataukah memang ada petugas lain yang melakukan. Baik pelaku tersebut dari hasil keterangan pelaku adalah digunakan sebagai modal karena memang pelaku ini kesehariannya adalah sebagai pedagang siomay, jadi digunakan untuk pedagang modal untuk berjualan siomay. Kemudian yang kedua terkait pengerusakan, tentunya kita ini hidup adalah di negara hukum, semuanya berdasarkan hukum, aturannya juga sudah ada. Penyelidikan dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Lampung. Saat ini sedang dalam tahap penyelidikan, kita sedang mengumpulkan
saksi-saksi, barang bukti maupun nantinya menjadi alat bukti lainnya agar tidak dilakukan usaha tersebut terang benderang. Jadi kami baru sampai pada tahap penyelidikan untuk perkara pengerusakan. Baik, terima